Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wassalam ala Rasulillah. Apa kabar adik-adik mahasiswa dari Prodi Informasi UIN Sumatera Utara Medan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada tutorial kali ini ataupun video tutorial kali ini saya akan coba untuk menyisip dari video yang saya share sebelumnya karena sebelumnya sudah kita bagikan video untuk menyempurnakan dari praktikum ketiga, 6 dan 7. Nah, pada saat ini mungkin ada mungkin di antara kita yang belum begitu paham. Jadi untuk materi praktikum 4 dan 5-nya akan saya coba bagikan dalam waktu dekat ini. Jadi yang saudara saksikan pada saat ini, saya akan coba untuk melengkapi dari pertemuan ataupun praktikum kita yang keempat. Sebelum kita lanjut, kita coba untuk review dulu video yang sudah saya bagikan sebelumnya di YouTube ya. Saya sudah bagikan ada 3 video, praktikum ketiga, ke-6, dan ke-7 ya. Saya lihat dulu praktikum ketiga, sudah berapa orang atau berapa mahasiswa yang ikut menyaksikan. Ternyata baru ya alhamdulillah 28 comments ya. Berarti hanya 28 orang yang menyaksikan. Ya, ini sangat menyedihkan sebenarnya ini. Anggap aja saudara itu ada 30 orang per kelas dan saya punya 4 kelas, berarti ya ada 120 orang. Dan ini baru 28 orang sampai saat ini. Tapi alhamdulillah lah, 28 orang itu sudah menyaksikan dan ikut komentar di sini ya. Pun kalau bisa adalah pertanyaan-pertanyaan, tidak hanya mantap, terima kasih, wah Bapak keren, apalagi bagus ya. Ada pertanyaan, mungkin menit keberapa yang kurang paham, saudara tanyakan ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti bisa kita jadikan bahan diskusi gitu. Kemudian kita coba yang praktikum ke-6 ya. Kita coba lihat, ternyata 12 comments, baru 12 orang yang ikut menyaksikan. Ya, kemudian ada praktikum ke-7, sudah saya bagikan, ada 5 orang yang berkomentar. Tapi ya alhamdulillah lah, paling tidak ada 5 orang yang ikut komentar di pertemuan ataupun praktikum ke-7. Jadi maksudnya video ini biar saudara tidak berjalan di tempat di e-learningnya. Jadi bagi yang sanggup untuk lebih cepat, ya bisa lebih ya cepat pula untuk mengakhiri sesi dari e-learningnya ya. Kemudian kita coba lihat di e-learning Winsu ya. Ini akun saya. Saya coba lihat pertemuan ini ada pengumuman, format tugas, live streaming, kemudian RPS juga ada di sini. Jangan lupa untuk lihat pengumuman di sini juga ada ya. Ini ada topik-topik yang saya buatkan di bagian pengumuman. Kayak ini absensi online 16 April 2020. Jangan lupa saat video ini saya buat tanggal 14 ya, hari ini 14. Coba saudara lihat akun nanti ya. Kemudian saya coba lihat dulu pertemuan pertama. Ini ada latihan 1 masing-masing kelas. Saya buatkan di sini menunya. Nah, saya coba dulu untuk lihat 6 SI3. Sudah berapa orang yang mengumpulkan. Submit sudah ada 20 orang. Nah, ini selebihnya kemana ini? 20. Ya, kalau 117 itu semua yang mengambil mata kuliah saya berarti sekitar 117. Nah, sebagaimana prediksi saya tadi, kalau seandainya saudara 4 kelas ya artinya paling tidaknya 120 orang ya. Lihat dulu SI 4 baru 19 orang. Mana yang lain? Tugas itu tidak perlu benar ya. Yang penting saudara itu menjalani. Kalau benar salah itu nanti kan bisa dikoreksi. Nah, kemudian latihan 1 untuk ya SI5 masih 14 orang. Bagaimana yang lainnya? Kemudian kita lihat. Nah, ini SI6. Baru 1 orang. 1 orang aja. 1 orang siapa ini? Ya, kira-kira kayaknya siapa lah itu. Entahlah. Bingung deh. 1 orang baru yang buat. Dari ya 30 orang baru 1 orang yang buat. Ini kan
Amazing ya, amazing. Oke, kita coba lihat yang lain. Nah, sekarang dari pertemuan kedua. Ini ada latihannya. Kalau nanti saudara lihat juga di akun saudara seperti ini, dan level-level misalnya kayak gini, berarti yang ini harus saudara nyatakan bahwasanya sudah selesai. Tinggal di checklist saja, nanti ini terbuka. Ini saya coba lihat dulu bagian 6SI3. Ya, sudah 8 orang. Ya, cukuplah 8 orang. Cukup-cukup makan gitu ya. 0 orang. 0 orang. Apa sih susahnya? Kemudian ini saya coba buka lagi. 0 orang. Kemudian 6SI6. Udah, gak usah dilihat lah. Udah jelas 0 ini. Temuan ketiga, ini nggak usah kita bahas. Ada instant quiz ini loh. Instant quiz itu ya artinya untuk uji-uji kemampuan. Nanti ini kan bisa saudara ya jadikan nambah-nambah ilmu gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak dinilai. Kita kan penilaiannya sesuai dengan yang kita bahas di kontrak kuliah ya. Selanjutnya pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita lihat materinya dulu. Itu sudah saya share modul praktikumnya yang keempat. Yang keempat bahasannya adalah next. Encapsulation. Ya, encapsulation. Kita coba lihat dulu materinya. Karena video kita tidak terlalu panjang, kita coba bahas untuk materi praktikum keempat langsung aja ya. Nanti ini saya coba terangkan sedikit-sedikit, saudara tonton di rumah. Ya mungkin biar hemat paket juga ya, itu buat videonya lebih sederhana, lebih singkatnya. Ini ada praktikum keempat, bagian encapsulation. Setelah pelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami metode encapsulation atau pembungkusan dalam konsep OP pada bahasa pemrograman PHP. Memahami dan mengetahui bagian dan fungsi yang membangun metode encapsulation pada bahasa pemrograman PHP, dan ya tentunya merancang sistem yang dilengkapi dengan metode encapsulation. Ini encapsulation. Ini digambarkan dengan kapsul atau pil ya. Sekarang apa itu encapsulation ya? Encapsulation dalam konsep OOP pada bahasa pemrograman PHP sesuai dengan yang ada di modul sudah saya sebutkan semudah mungkin. Encapsulation itu sama dengan dibungkus. Apa fungsi dibungkus itu? Agar kelas yang lainnya itu tidak bisa leluasa mengambil resource dari kelas tersebut gitu. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan atau materi sebelumnya, tapi ini ada dibuatkan materi khusus. Jadi pembahasannya tentang encapsulation. Encapsulation ini apa yang berperan? Berperan sebenarnya modifier. Ada prepared, ada protected. Ya, walaupun sebagian contoh-contoh saudara lihat di internet, ada yang selain dari prepared dan protected itu, tapi dibuatkan dalam bentuk method yang dia seolah-olah juga terlindungi gitu. Jadi sesuai dengan tadi encapsulation, ya dia terlindungi. Sebagaimana pilar OP itu kan ada 3. Ya, yang pertama inheritance, pewarisan, yang kedua encapsulation, yang ketiga polymorphism. Nanti polymorphism ini kita bahas di video selanjutnya. Insyaallah saya buat dari 3 pilar inilah salah satunya adalah encapsulation. Ada modifier prepared dan protected. Prepared itu hanya kelas itu saja yang bisa mengakses privat. Namanya privat ya kan. Sedangkan protected itu bisa diakses oleh kelas tersebut beserta turunan-turunan anak-anaknya, anak maupun cucunya ya. Jadi bisa anak, bisa cucu ya. Nah, ini ada keuntungan penggunaan encapsulation. Nanti saudara baca di di modulnya aja. Kita lihat yang privat. Nah, sekarang contoh penggunaan privat. Privat hanya bisa diakses kelas itu sendiri. Nah ya. Berikut contoh penggunaan privat. Misalnya nama kelasnya mahasiswa. Sekarang modifiernya privat. Tipenya string, variabelnya name.
Nah, sekarang privat ini hanya bisa diakses oleh kelas ini, kelas mahasiswa ini sendiri gitu. Misalnya di sini saya buat ada metode public function set name, set nama, get name. Sekarang kita instant. Mahasiswa new mahasiswa. Nah, ini jangan sampai nggak paham sampai materi ini ya kan. Kemudian ada set name nama, set name dan set nama. Set name metodenya yang di set name nama gitu. Sekarang ketika kita ingin memanggil name, kita harus diwakilkan oleh get name. Kenapa tidak bisa langsung seperti halnya get nama? Nah, ini kan get nama ini bisa langsung dari properti yang di atas, dari sini. Bisa langsung dipanggil get nama gitu. Di mahasiswa, nama langsung ya ini nama. Kenapa nggak bisa name? Mahasiswa name? Karena name itu sifatnya privat, hanya mahasiswa ini kelas ini saja yang bisa menggunakannya gitu. Jadi untuk memanggil name ini diwakili oleh metode yang sifatnya public, get name. Makanya di sini get name. Selanjutnya protected. Protected itu bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya gitu. Turunan ya saudara bahasnya di materi dari 10 pada modul 3 ya. Berikut contoh. Misal ada kelas mahasiswa ini sebagai bapaknya, kelas mahasiswa. Ada privat string name, kemudian protected string nama. Sekarang name-nya privat, hanya kelas mahasiswa yang bisa menggunakan. Kemudian ada protected, bisa digunakan oleh anaknya. Misal ya, misalnya di sini ada public get name dan get nama. Selanjutnya misalnya saudara instant nilai mahasiswa, ini tetap namanya saya buat mahasiswa new nilai. Sekarang ketika ingin memanggil name, saudara bisa wakilkan dari get name, kemudian echo get nama gitu. Di sini. Pada contoh di atas, mahasiswa get name tidak bisa dieksekusi karena name mempunyai modifier privat. Kalau misalnya ini saudara echo, maka yang akan muncul di layar saudara hasilnya, maka itu tidak akan bisa berjalan karena dia sifatnya privat. Bagaimana dengan string nama? Nama bisa dijalankan karena dia sifatnya protected, bisa diakses oleh anak dan turunan-turunannya. Pada dua contoh di atas digunakan pada property, begitu juga penggunaan pada method. Ini kita gunakan di property, begitu juga pada method. Jadi method bisa juga saudara buat modifiernya privat atau protected. Itulah implementasi dari atau cara main dari encapsulation pada materi keempat. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan atau saya bagikan pada pertemuan keempat untuk melengkapi e-learning saudara di pertemuan keempat tentunya. Jawablah kuis yang disediakan di e-learning pada pertemuan 4 untuk menguji kemampuan Anda sampai dengan materi praktikum. Mana tadi kuisnya? Tadi pertemuan keempat. Ya nanti kita buat kuisnya. Mungkin di sini belum ada. Yang ada di pertemuan ketiga ya, pastikan saudara ya jawab instan kuis yang pertama itu. Deng 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 deng. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.